Pemanfaatan sampah dalam bentuk ekobrik untuk menanamkan budaya ramah lingkungan. Ayo kita mengolah sampah, sebuah solusi dari polusi. Lalu berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sampah. Banyak dari kita yang sering mengonsumsi makanan atau membeli barang-barang lain yang dikemas dengan plastik. Dan juga produk di dalam supermarket hampir 90% sudah dikemas dalam sebuah bungkusan yang sebagian besarnya adalah kemasan plastik. Sementara itu di lautan, sekitar 10 hingga 20 juta ton sampah plastik mencemari setiap tahunnya. Sebuah studi baru memperkirakan sekitar 5 triliun partikel plastik dengan berat total 268.940 ton mengambang di lautan saat ini. Nah, ini adalah solusi untuk pengolahan sampah. Solusi umum yang sering diterapkan dalam masyarakat yaitu reuse atau penggunaan kembali plastik dan reduce mengurangi penggunaan plastik dan recycle mendaur ulang sampah. Tetapi, jangka waktu untuk reuse sampah hanya sekitar beberapa hari saja dan pastinya plastik yang digunakan kembali tadi akan dibuang juga di tempat sampah. Dan untuk reduce, masyarakat juga masih belum terlalu bisa mengurangi sampah plastik. Jika reuse dan reduce sudah sulit untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, maka solusi yang lebih tepat yaitu dengan cara recycle atau mendaur ulang sampah. Nah, sistem recycle yang akan digunakan yaitu dengan cara ekobrik. Ekobrik mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah plastik selain mengirimnya ke landfill atau pembuangan akhir. Lalu apa itu ekobrik? Eko dan brick artinya bata ramah lingkungan. Eco brick juga dikenal sebagai barrel brick atau ecoladrillo. Disebut bata karena dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Dan tujuan eco brick yaitu mengurangi sampah plastik dan mendaur ulangnya agar bermanfaat. Lalu keunggulannya yaitu antara lain mengurangi sampah plastik, murah dan mudah, dapat menjadi material bangunan, dapat dijadikan karya seni dan furniture. Pengertian ekobrik sebenarnya yaitu ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal seperti plastik untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Maka dari itu, ekobrik bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture seperti meja, kursi, dan perabot indoor. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh ekobrik dalam pembuatan tempat duduk kecil. Lalu, bagaimana cara membuat ekobrik? Cara membuat ekobrik yaitu hanya dengan dua bahan saja. Yang pertama, botol plastik 600 ml dan yang kedua adalah sampah plastik. Dan alat-alat yang digunakan yaitu tongkat kayu, gunting kertas dan plaster, dan sarung tangan sebagai pelindung tangan kita. Dan langkah-langkah membuat ekobrik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sampah plastik yang kering dan tidak berbau. Yang kedua, menyiapkan botol plastik dalam keadaan kering juga. Setelah itu, menggunting sampah plastik menjadi potongan yang kecil-kecil. Lalu, memasukkan potongan sampah plastik tersebut ke dalam botol plastik dan menekan atau memadatkan sampah plastik dengan tongkat kayu hingga padat. Setelah dirasa penuh dan padat, tutuplah botol plastik tersebut. Dan ulangi langkah tersebut hingga dirasa cukup untuk membuat berbagai furniture atau untuk membuat dinding. Langkah terakhir yaitu menyusun beberapa bagian dari bahan ekobrik untuk menjadi bahan bentuk yang diinginkan. Berikut ini adalah tutorial membuat ekobrik secara langsung agar dapat mudah untuk dipahami. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan sarung tangan, gunting, tongkat, plaster, dan baskom. Lalu menyiapkan bahan seperti botol plastik dan sampah kemasan plastik.
Lalu, gunting sampah kemasan plastik tersebut menjadi bagian yang kecil-kecil. Gunanya agar dapat lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam botol plastik dan lebih mudah untuk dipadatkan. Dan jika ada sampah kemasan plastik ataupun sampah botol plastik yang masih kotor, hendaknya dicuci terlebih dahulu lalu dikeringkan. Setelah itu, masukkan potongan-potongan sampah plastik tersebut ke dalam botol, lalu padatkan dengan tongkat kayu. Setelah itu, isilah botol plastik tersebut dengan sampah-sampah plastik, lalu padatkan dengan tongkat kayu hingga dirasa penuh dan padat. Dan ulangi langkah tersebut hingga dirasa cukup untuk membuat berbagai sampel eco-brick untuk dibuat seperti furniture atau untuk membuat dinding-dinding. Dan inilah adalah contoh sampel eco-brick yang saya buat. Dan jika sampel eco-brick sudah terkumpul sesuai yang diinginkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun sampel-sampel tersebut menjadi bentuk yang diinginkan juga. Setelah itu, rekatkan tepi botol plastik menggunakan plaster dan pastikan sampel botol plastik tersebut tidak ada yang goyah. Dan inilah contoh furniture tempat duduk kecil dari bahan eco-brick yang saya buat. Sekian video sosialisasi tentang eco-brick. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.